Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Katanya sahibul burdah, busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu bi akramir rusli kunna akramal umami. Lamma da'allahu li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Beruntung sekali kita jadi orang Islam, katanya Imam Al-Busiri. Kenapa gitu? Sebab kita sama Allah dikasih tiang yang gak akan pernah bisa roboh. Bu, tiang yang lain nih sekuat-kuatnya, kena gempa, kena tsunami, roboh bu. Tiang-tiang yang lain kena gempa tuh, kalau udah di atas sekian skala Richter itu jatuh ibu-ibu sekalian. Tapi kata sahibul burda, kita dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala tiang yang meski apapun saja terjadi, jangankan gempa bumi, jangankan badai, jangankan tsunami, jangankan angin topan, bahkan sampai huru hara kiamat sekalipun tidak akan pernah bisa merobohkannya. Siapa yang berpegangan dengan tiang tersebut, dia tidak akan pernah dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiang itu adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Makanya nih, buat ibu-ibu yang kadang suka ngerasa, ya Allah gimana sih nih mesti ngedidik anak-anak, apalagi ngerasanya saya nih orang tua tunggal, suami saya bapaknya anak-anak udah 3 kali lebaran kagak pulang. Ada lagi yang kami sudah berpisah di tengah jalan karena tidak ada kecocokan. Ada lagi yang memang ajal keburu mendatanginya, sehingga di masa Covid kemarin meninggal dunia, meninggalkan anak-anak yang menjadi yatim. Sekarang saya yang mesti membesarkan mereka seorang diri. Ibu-ibu saudaraku sekalian, kamu sandaran aja, tapi sandarannya jangan sama yang lemah. Kalau kamu sekedar nyari suami lagi gitu ya, sampai mengusahakan hidung kurang mancung dioperasi, kulit mulai keriput ditarik benang, biar cakepan bibir disulam. Saya jadi ngebayangin tuh muka apa kain, tarik benang, sulam, udah jadi kayak kain bu. Terlama-lama ada bordir nih. Teman-teman saudaraku sekalian, kalau kamu mengandalkan kecantikanmu atau mengandalkan seorang manusia lain seperti halnya suamimu yang dulu, ya kamu hanya berpindah dari satu tiang lemah menuju satu tiang rapuh lainnya. Nggak ada yang cukup buat dijadikan sandaran. Bu, untuk anak-anakmu pun juga begitu. Kalau kamu menyandarkan anak-anakmu kepadamu, kamu tidak akan cukup kuat
untuk dijadikan sandaran. Sebab kamu pun juga lemah. Nggak berasa betapa sangat lemahnya dirimu itu. Kena sakit dikit udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kena galau, bad mood, udah nggak bisa enak buat ngadepin anak-anakmu lagi. Bawaan, ya Allah Ustazah, kenapa ya saya? Kok lagi kesel banget tuh Ustazah, ngelihat anak pengen saya telan. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, karena kamu adalah tiang yang tidak cukup kuat untuk menjadi sandaran anak-anakmu. Kamu udah tahu tiangnya itu siapa? Tiangnya adalah Nabimu Muhammad. Para istri, jangan andalkan dirimu untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Saya cantik, suami mana yang bisa berpaling dari saya? Oh, apa artinya kecantikanmu itu? Lagian Bu, waktunya tuh bentar banget yang namanya cakepnya dunia tuh. Betul nggak? Kena jerawat udah nggak jadi cakep. Apalagi banyak nih anak-anak zaman sekarang nih, dia bilang saya cantik karena turunan. Kok sekarang nggak cantik? Karena sekarang tanjakan. Banyak tuh. Saya cantik kalau di Instagram. Begitu lihat aslinya kagak. Kenapa gitu? Pakai filter banyak banget. Filter biar kelihatan kurus. Filter biar kelihatan mulus. Aduh. Jangan andalkan kecantikanmu. Ia sangatlah rapuh. Saya perempuan yang pinter. Pinter apa? Pinter nyari duit. Maksudnya kamu kerja gitu? Enggak, di mana aja suami saya nyembunyiin saya ketemu aja. Pinter nyari duit ya. Jangan andalkan kepandaianmu teman-teman saudaraku sekalian. Ianya sangat lemah sekali. Rapuh banget. Rapuh. Nggak jadi apa-apa. Untuk bisa bikin rumah tanggamu harmonis, rumah tanggamu dalam damai, kamu perlu tiang yang kuat untuk jadi sandaran. Sandaranmu dan sandaran suamimu juga. Untuk jadi orang tua, kamu perlu sandaran. Tidak cukup dirimu itu. Dirimu lemah, dirimu tak berdaya, dirimu rapuh. Teman-teman saya sekalian, kalian perlu tiang yang lebih kuat. Ustazah, ibadah saya banyak kok. Saya akan baik-baik saja Ustazah dengan ibadah saya. Enggak. Seberapa banyak kamu bisa ibadah? Apa yang kamu andalkan dari ibadahmu? Udah deh, saya tahu. Modelannya yang kalau tahajud nguapnya lebih banyak daripada rokaatnya. Tahu saya. Model-modelan beginian nih. Kok Ustazah tahu? Ya nggak beda sama saya. Sama-sama lemah, sama-sama sedikit teman-teman. Udahlah sedikit gitu, nggak aman dari ria, nggak aman dari ujub, nggak aman dari sum'ah. Seneng bener ibadahnya dipasang di status. Hari Senin nikmatnya buka puasa bersama My Hubbi.
Bangun tahajud jam 2, nulis di status, ibadah terbaik adalah sholat di waktu malam. Apa gitu? Segitunya mau ngandelin ibadah. Ibadahnya diterima apa enggak sama Allah aja nggak tahu nih kita nih. Nggak kena, nggak cukup teman-teman saya sekalian, nggak cukup. Baru tahajud berapa malam doang, kalau pagi-pagi kelihatan lemes banget. Tanyain sama suaminya, kok kamu belakangan lemes mulu sih? Ya ampun bang, nggak tahu apa bang. Dari jam 2 nih bang, sampai subuh. Masya Allah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, nggak bisa, nggak cukup ngandelin ibadah, nggak cukup. Ibadah kita nggak seberapa. Andalan kita nih cuman satu. Kita punya tiang bernama Nabi Muhammad. Cukup tuh dijadiin andalan. Gimana nggak cukup? Yang pegang kunci surga. Gimana nggak cukup? Pejabat tertinggi di akhirat. Gimana nggak cukup? Emang iya Ustazah? Lah kamu belum tahu. Teman-teman sekalian, dengarkan sabda Nabi Muhammad dalam Bukhari. Katanya Nabi Muhammad, Ana sayyid walad Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin seluruh umat manusia dan aku tak berbangga atas hal tersebut. Nabi bilang, saya jadiin sama Allah, dipilih jadi pemimpin seluruh umat manusia, rajanya semua umat manusia. Kapan? Ntar di akhirat teman-teman. Ntar di akhirat. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhirat tuh orang mengukur kemuliaan mereka dengan seberapa dekat tempat mereka dari Nabi Muhammad. Orang tuh tahu nilainya di hadapan Allah seberapa. Rankingnya di hadapan Allah tuh seberapa, rapotnya tuh seberapa, itu lihatnya dari seberapa jaraknya dari Nabi besar Muhammad. Al-kul yatamanna an yashum turaba. Di akhirat nanti orang berharap kepengen bisa nyium tanah yang habis diinjak sama Nabi Muhammad. Teman-teman saya sekalian, pejabat tertinggi akhirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kan kalau orang soleh itu para wali. Di atasnya para wali, para nabi. Di atasnya para nabi, para rasul. Di atasnya para rasul, rasul yang nama mereka disebut dalam Al-Quran, ada 25 rasul. Di antara mereka ulul azmi, 5 sahabat besar, 5 para rasul terbesar. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu semuanya adanya di belakang benderanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pimpinan dari semuanya, teman-teman sekalian. Gimana nggak cukup kamu jadiin andalan? Orang kalau tinggal nih di Indonesia nih, terus dia itu deket sama presiden, urusan-urusan jadi gampang, betul? Sekalian saya muliakan. Nah, saya kasih tahu, pejabat paling tinggi di akhirat itu adalah Nabi Muhammad. Maka gampang banget, gampang banget. Pengen selamat gampang, pengen bahagia gampang, pengen mulia gampang. Yang dekat sama Nabi Muhammad.
selamat gampang, sandaran teman-teman sekalian. Pengen rileks gampang, sandaran. Tapi yang kamu sandarin harus yang kuat, yaitu Nabi besar Muhammad. Allah telah memilihnya untuk menjadi seseorang yang cukup bagi setiap orang-orang yang beriman. Nabi itu sama Allah. Di akhirat nanti Allah bikin Miftahul jannah biyadi wala fakhr. Kata Nabi nih, tar di akhirat kunci surga saya yang pegang. Nabi yang pegang kunci surga. Makanya gak ada ceritanya orang bisa masuk surga sebelum Nabi Muhammad. Palingan bisa ngantri depan pintu surga. Tapi yang ngebuka surga tetap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi buka pintu surga. Tapi Nabi habis itu bilang kayak begini, wala fakhr, kata Nabi. Tapi saya nggak bangga. Saya jadi pemimpin seluruh umat manusia. Saya nggak bangga. Kunci surga saya yang pegang. Saya nggak bangga. Terus apa sih yang bisa bikin bangga Nabi Muhammad? Apa sih yang bisa bikin Nabi Muhammad tuh hatinya jadi lega, seneng gitu? Geret ainu, hatinya jadi lega, hatinya jadi tentram, hatinya jadi damai, hatinya jadi bangga, besar hati. Adakah hal yang bisa membuat Nabi Muhammad berlega hati, berlapang hati, berbangga hati? Ada, teman-teman. Apa itu? Dengerin. Tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Nabi Muhammad bilang, tanakahu, pada nikahi kalian umat saya. Biar kenapa Rasul? Takthuru, biar kalian jadi banyak. Orang nikah suami atu, bini atu, anak lahir 6. Apalagi orang zaman dulu ya, 13. Jadi sekalian, tanakahu kata Nabi, pada nikahlah kalian, takthuru, biar kalian jadi banyak. Emang kenapa Rasul? Fa ini mubahin bikumul umam yaumal qiyamah, karena aku akan berbangga dengan banyaknya kalian, jumlah umat saya di akhirat nanti. Nabi dipegangin kunci surga kagak bangga. Nabi jadi orang pertama melewati jembatan, orang pertama masuk surga. Nabi nggak bangga. Nabi dijadikan pejabat tertinggi di akhirat, pemimpin seluruh umat manusia. Nabi nggak bangga. Nabi dijadikan yang terdepan. Nabi-nabi yang lain hanya ada di belakang benderanya Nabi Muhammad. Nabi nggak bangga. Yang dibanggain sama Nabi kita. Nggak GR. Saya sih iya. Saya sih iya. Jadi nggak ada yang bisa bikin saya harus minder di atas muka bumi ini. Sebab saya umat Nabi Muhammad. Saya yang diinginkan keselamatannya di akhirat nanti oleh Nabi Muhammad. Saya yang kalau ada apa-apa Nabi Muhammad berkenan sujud kepada Allah untuk menyelamatkan saya. Termasuk kamu. Kamu juga iya. Teman-teman saya sekalian, jangan pernah minder. Kamu umat Nabi Muhammad. Syaratnya cuma satu, sampai mati tetaplah jadi umat Nabi Muhammad. Sampai mati tetaplah jadi umat Nabi Muhammad. Sebab kalau kamu sampai mati tetap jadi umat Nabi Muhammad, keselamatanmu adalah puncak cita-cita tertinggi Nabi Muhammad. Kalau kamu mati bawa iman, bawa Islam, bawa cinta di hati kamu, Nabimu tidak berkenan menikmati surga sebelum kamu masuk di dalam surga.
Mau iri sama siapa kita? Kita yang disayang-sayang sama Nabi Muhammad. Anak-anak kita. Makanya jangan berani ngomelin anak, Bu. Saya bilangin dah. Ini serius nih saya nih. Serius banget. Jangan berani-berani bentak anak, apalagi bikin hati anak jadi kecil. Ibu-ibu, Nabi Muhammad sudah membesarkan hati umatnya. Anakmu adalah bagian dari umatnya. Masa kau udah dibesar-besarkan hatinya sama Nabi Muhammad, kemudian kamu tega untuk mengecilkan hati anak-anakmu sendiri? Kamu tuh nak bego bener sih. Orang-orang tuh rapotnya pada hitam semua. Nah kamu yang hitam cuman 2. Itu juga pelajaran olahraga maksenian. Ya ampun nak, mamah malu punya anak kayak kamu. Hati-hati. Nabi Muhammad tidak malu memiliki kita sebagai umatnya. Nabi Muhammad tidak malu memiliki anak-anakmu sebagai umatnya. Masakah kamu malu memiliki anak-anakmu sebagai anak-anakmu? Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, gedein hatinya. Kalau dia lagi sedih, bilangin, nak jangan sedih, kamu umat Nabi Muhammad. Tapi guru tuh gak sayang sama saya. Gak apa-apa nak, Nabi Muhammad sayang sama kamu. Si temen saya tuh gak sayang sama saya tuh. Dia tuh tadi mukul saya. Gak apa-apa nak, gak apa-apa, sama orang mah gak apa-apa. Tapi kamu harus tahu nak, kamu sebegitu disayang sama Nabi Muhammad. Datang seorang anak mas saya, dia cerita belasan tahun. Dia bilang, Ustazah, saya baru tahu Ustazah, ternyata saya ini adalah anak yang tidak diinginkan oleh orang tua saya. Saya bilang, maksud kamu gimana? Jadi di saat orang tua saya itu menikah, Ustazah, ibu saya itu sudah hamil saya beberapa bulan. Jadi saya dikawin, orang tua saya kawin dari hari kelahiran, hari nikah sampai kelahiran itu cuma 7 bulan Ustazah. Karena ibu saya udah terlanjur hamil duluan. Saya baru tahu nih Ustazah beberapa waktu yang lama ini. Baru-baru ini aja. Dia bilang, saya sedih Ustazah, sedih banget. Tiap malam saya nangis Ustazah. Ya Allah, orang tua saya tidak menginginkan saya lahir. Saya bilang, mereka memperlakukan kamu dengan galak, suka? Enggak Ustazah. Saya bilang, nak, kamu tiap malam kalau tahajud atau kalau kebangun, kamu bilang, ya Allah, saya lahir tidak diinginkan oleh orang tua saya. Akan tetapi yang saya tahu, saya tidak akan ada di atas muka bumi ini tanpa izinmu, tanpa kehendakmu, tanpa maumu. Maka ya Allah, ya Allah, ya Allah, meski sesiapapun tidak menginginkan keberadaanku, Engkau ya Allah jangan pernah meninggalkan aku. Mulai netes air matanya satu-satu. Terus saya bilang lagi, terus kamu baca sholawat sama Nabi Muhammad. Habis itu kamu bilang, ya Rasulullah, kabarnya engkau sangat sayang kepada umatmu. Orang tua saya tidak seberapa sayang sama saya. Mereka bahkan tidak mengharapkan kehadiran saya dalam kehidupan mereka. Akan tetapi yang saya dengar,
Engkau sangat menyayangi kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, sayangilah saya di saat yang lain tidak menyayangi saya. Dan Nabi itu gak pernah gak cukup buat siapapun. Nabi tidak pernah tidak cukup untuk siapapun. Cukup. Kamu kalau merasa sedih, merasa galau, merasa cemburu, merasa gak disayang, merasa gak dicinta, pasti karena kamu lupa sama Nabi Muhammad. Tapi begitu kamu ingat sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, makasih. Saya umatmu wahai Rasul. Saya umatmu wahai Rasul. Meski siapapun berpaling dariku, aku berharap engkau tidak akan pernah meninggalkanku. Gitu. Yang dekat sama Nabi Muhammad. Hadiah terindah yang Allah berikan dalam kehidupan kita, teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Allah telah sungguh-sungguh menghadiahi hadiah terbesar bagi orang yang beriman. Apa nih hadiah terbesar yang Allah berikan kepada kita nih? Kita sebagai orang yang beriman sama Allah dikasih apa? Rumah yang mewah, mobil yang bagus, dikasih tampang yang cakep-cakep. Kayaknya enggak juga. Kita lihat orang kafir-kafir pada punya rumah besar-besar. Kita lihat orang kafir-kafir dikasih muka cakep-cakep dari kita, dikasih hidung lebih mancung-mancung dari kita, dikasih duit lebih banyak daripada kita. Ternyata bukan itu hadiah besar yang Allah berikan dalam hidup kita. Karena teman-teman, orang punya harta banyak belum tentu bahagia. Makanya Allah waktu bilang hadiah paling besar Allah berikan kepada orang yang beriman bukan harta, bukan rupa, bukan tahta. Akan tapi yang Allah bilang, ibba'atha fihim rasulan, telah aku utuskan untuk kalian Nabi Muhammad. Hadiah terbesar buat kita sekalian. Mudah-mudahan kita bisa rengkuh hadiah ini. Mudah-mudahan bisa kita deketin Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang gak ditinggalin sama Nabi Muhammad. Gimana tuh caranya Ustazah? Biar gak ditinggalin sama Nabi Muhammad. Nah, ini saya mau kasih tahu. Cara biar Nabi Muhammad gak tinggalin kita. Gimana caranya? Jangan tinggalin Nabi Muhammad. Nah, itu ada caranya. Jangan pernah tinggalin Nabi Muhammad untuk apapun dan untuk siapapun, teman-teman saudara sekalian. Jangan pernah tinggalin Nabi Muhammad untuk siapapun dan untuk apapun. Jangan tinggalin ajaran Nabi Muhammad untuk siapapun dan untuk apapun.